materi dari keynote speaker saya. Perkenankanlah saya atas izin Anda semuanya dengan ini menyatakan seminar pendidikan tentang implementasi program Pakai Harapi dan tantangan pendidikan tantangan pendidikan abad 21 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Soalnya kalau saya tidak membuka dulu, nanti keynote speaker saya jadi salah. Secara hukum jadi tidak pas. Jadi harus dibuka dulu katanya. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya diberikan kesempatan sebagai keynote speaker untuk 2 materi ini. Dan dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah secara umum. Secara umum saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang geografi dari Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Tengah ini adalah merupakan suatu provinsi yang sekarang adalah terluar kedua setelah Papua. Dulu beberapa waktu yang lalu kita adalah terluar ketiga setelah Papua dan Kalimantan Timur, tetapi kemudian dengan adanya pembentukan provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, maka posisi kita adalah menjadi kedua terluar di Indonesia. Luas Kalimantan Tengah ini 1,5 kali Pulau Jawa. Jadi adik-adik bisa bayangkan Pulau Jawa itu dipimpin oleh 6 gubernur. Kalimantan Tengah 1,5 kali Pulau Jawa dipimpin 1 gubernur dibantu oleh 13 bupati, 1 wali kota dengan perangkatnya, kemudian ada 129 kecamatan, 1.469 desa dan kelurahan. Penduduk kita adalah 2,4 juta jiwa. Jadi makanya kalau di Kalimantan Tengah suara kita ini keras-keras semuanya. Kenapa? Karena jarak kita antara satu dengan yang lain itu berjauhan. 1 kilometer di Kalimantan Tengah ini dihuni oleh sekitar lebih kurang hanya 14 orang. Tapi kalau di Pulau Jawa 1 kilometer itu sekitar hampir lebih kurang 60.000 penduduknya, lebih kurang. Jadi bisa dibayangkan itu kayak begini nih, antara satu dengan yang lain saling berdekatan. Tetapi kalau di Provinsi Kalimantan Tengah, saya di sini, yang satu lagi di ujung sana, masih bagus di ujung sana. Kalau berkilo-kilo, itu bisa dibayangkan, itu bisa teriak-teriak selesai. Kalimantan Tengah ini telah diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sumber daya alam yang melimpah. 30-35 tahun yang lalu Kalimantan Tengah ini terkenal dengan daerah hasil desisan yang besar, khususnya dari emas hijau. Emas hijau, tahu emas hijau? Dulu emas namanya, emas hijau, kayu log. Jadi Kalimantan Tengah ini adalah pensuplai kayu log yang terbesar setelah beberapa provinsi, dan itu berlangsung lebih kurang 30-35 tahun yang lalu, di mana pada saat itu semangatnya cuma satu,
bagaimana menebang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu dulu. Jadi dulu hutan kita habis-habisan. Untuk apa? Untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sekarang kita merasakan itu. Kita merasakan itu. Ada daerah-daerah tertentu kita yang kalau lagi musim seperti ini kebanjiran. Kenapa? Karena tidak ada lagi tempat untuk menahan resapan-resapan itu. Karena memang hutan kita sudah ditebang. Dan kita pada 30-35 tahun yang lalu lupa bahwa kalau yang namanya menebang itu harus juga menanam. Kita lupa menanam, akibatnya banyak lahan-lahan kita yang kita lupa untuk menanamnya. Nah, sekarang kita berupaya secara bertahap untuk menanam agar kiranya lahan-lahan kita ini tidak tandus, dan kemudian tentu juga menjadi harapan kita untuk terutama untuk generasi yang akan datang. Kondisi ini 30-35 tahun yang lalu saya betul-betul merasakan infrastruktur kita yang namanya jalan masih amat sangat memprihatinkan. Saudara-saudara kita yang ada di Burung Raya, yang ada di Barito Utara, yang ada di Barito Selatan, yang ada di Barito Timur, kalau dia mau ke Palangkaraya harus mutar dulu, harus lewat Banjarmasin dulu, baru dia bisa sampai ke Palangkaraya, memakan waktu berbelas-belas jam. Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di Pasaran Pun, saudara-saudara kita yang ada di Kota Waringin Timur, kalau dia menuju ke Palangkaraya memakan waktu yang cukup lama. Dan kemudian pada saat itu kita tidak merasakan transportasi yang memadai. Karena apa? Karena pesawat pada saat itu cuma satu, yaitu dari Merpati Nusantara Airlines. Dan kemudian kadang-kadang juga dia bisa terbang, kadang-kadang dia tidak terbang karena memang penumpangnya tidak ada. Jadi saya pikir bukan apa-apa ya, karena memang orang tidak ada yang mau ke Palangkaraya. Karena pada saat itu ya kondisinya amat sangat memprihatinkan. Dan kemudian hotel, kita bisa lihat keadaan hotelnya pada saat dulu itu cuma ada satu. Guest house dari pemerintah provinsi dirubah menjadi hotel, kemudian namanya menjadi Hotel Dandang Inam. Itu adalah satu-satu hotel, kemudian ditambah dengan hotel-hotel yang lain yang kecil-kecil, ditambah dengan lodgement. Dan itu adalah suatu kondisi yang memang kita alami pada saat itu, yang tentu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana hasil emas hijau yang dipotong oleh pengusaha pada saat itu? Apa hasilnya? Ternyata, jujur saya katakan, apa yang diprogramkan, apa yang diusahakan, ternyata tidak bermanfaat sepenuhnya bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena tadi infrastrukturnya masih sangat kurang, sarana-sarana yang lain juga masih kurang, dan lain sebagainya. Nah, era itu sudah berlalu. Dan ternyata Provinsi Kalimantan Tengah tidak berhenti mengalami bencana. Masih ada lagi bencana besar kita, yaitu dibukanya lahan 1 juta hektar. Namanya 1 juta hektar
Tetapi satu fakta bahwa yang dibuka pada saat itu bukan 1 juta, tetapi 1,4 juta hektar lahan dibuka begitu saja. Akibatnya apa? Kita sudah kehilangan yang namanya hutan lindung. Dulu kita bangga Kalimantan Tengah adalah penghasil farming, salah satu penghasil provinsi yang penghasil farming yang paling besar. Farming itu adalah satu kayu, yang kayunya itu indah sekali, warnanya apa ya Pak? Keputih-putihan ya, kering gitu ya. Dan itu sangat disukai oleh Jepang, Korea, Eropa sangat menyukai. Dan dia memang tumbuh di lahan yang berawal-awal. Hilang begitu saja, tinggal sisanya. Itu adalah satu kondisi yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, agar kita merefleksikan kembali. Bukan berarti bahwa kita menyesali, tidak. Tetapi ingin saya katakan bahwa itulah kondisi Kalimantan Tengah. Itulah keadaan yang senyatanya yang terjadi di provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama ini. Provinsi Kalimantan Tengah dilahirkan oleh para pendiri dari provinsi Kalimantan Tengah ini. Tujuannya adalah apa? Untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat yang ada di Kalimantan Tengah. Karena apa? Karena dulu pada saat kita masih bersama-sama dengan Kalimantan Selatan, kita ini adalah daerah pedalaman. Kalimantan Tengah ini pedalaman. Untuk sampai ke Kalimantan Tengah ini harus memakai waktu yang berhari-hari baru sampai ke namanya desa Pahandut. Ini dulu Kalimantan Tengah ini mungkin di sini hutan. Desa yang ada satu-satunya adalah desa Pahandut. Yang sekarang jadi pelabuhan Rambang. Disitulah sekarang ada yang merupakan tempat kita asalnya. Nah, kalau kita bisa merefleksi, melihat kembali keadaan kita di belakang, dan kemudian apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita lakukan ini tidak lain adalah untuk apa? Untuk mewujud nyatakan keinginan dari para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah ini untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Kalimantan Tengah ini. Saya tidak sebutkan satu persatu siapa nama dari para pendiri Provinsi Kalimantan Tengah ini. Adik-adik bisa melihat nama-nama beliau yang ada di jalan-jalan besar, ada nama-nama beliau yang mempunyai kepedulian, yang berjuang bukan hanya dengan keringat, tetapi juga dengan darah, dengan suatu perjuangan yang begitu besar untuk dia menyatakan bahwa ingin membentuk Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah ini bukan karena diberi, tetapi karena memang dipaksa dalam tanda kutip untuk membentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Dipaksa agar masyarakat yang katanya berada di pedalaman ini bisa hidup makmur dan bisa hidup sejahtera. Karena dalam kondisi kalau belum terbentuk provinsi akan sulit untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sekarang kita sedang melakukan upaya pembangunan itu. Kekurangan pasti ada. Tidak akan mungkin dengan satu atau dua orang kita bisa membangun Provinsi Kalimantan Tengah ini. Tidak mungkin kalau tidak dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa kita bisa membangun Provinsi Kalimantan Tengah ini.
Tidak mungkin kalau kita tidak dengan kebersamaan, dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh, tidak mungkin kita bisa membangun Provinsi Kalimantan Tengah ini. Dengan tanpa membedakan suku, dengan tanpa membedakan agama, kita adalah satu warga Kalimantan Tengah yang berupaya membangun Provinsi Kalimantan Tengah demi kejayaan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan kita. Itu harapan kita. Nah, kita sudah merasakan. Kita sekarang, saya baru tiba dari malam dari Buncok membuka kemah ini. Dulu perjalanan saya kalau ke Buncok itu memakan waktu 7 sampai 8 jam dengan menyeberang 4 kali dengan seri. Tadi malam saya tiba di Palangkaraya hanya dengan memakan waktu 2,5 jam yang dihitung dari rumah Pak Bupati Barisan Selatan sampai ke Rijau, sampai ke sana dan pulang memakan waktu lebih kurang 2,5 jam. Dan saya bersyukur jalan yang dilalui ada lubang kepalanya, ada lubang sedikit. Pak Ben yang dulu juga bantu kita, karena dulu beliau adalah Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau yang dulu juga pernah menyampaikan untuk menginginkan semacam program tahun jamak di dalam rangka untuk menyelesaikan jalan itu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bulan November 2013 sudah berakhir semuanya. Dan semuanya sudah kita aspal. Masih ada kekurangan sedikit, kita akan upaya perbaiki dan lain sebagainya. Sekarang kita begitu mudah kalau mau ke Jakarta. Ada beberapa pesawat yang akan membawa kita dari Jakarta dan Palangkaraya ke Jakarta, dari Palangkaraya ke Surabaya. Kemudian kita bisa menikmati hotel ini. Ada yang sudah berbintang. Lumayan. Ada perkembangan-perkembangan. Dan kemudian dari sisi investasi ada perkembangan-perkembangan. Provinsi Kalimantan Tengah adalah satu-satunya provinsi yang pertumbuhan ekonominya paling besar di 4 Kalimantan. Untuk tahun 2013 tidak pernah yang namanya Kalimantan ini bisa tembus angka 7%. Puji Tuhan, Kalimantan Tengah bisa 7,3%. Yang lain masih di bawah 7%. Pertumbuhan ekonomi seperti tadi saya katakan, angka kemiskinan pun, angka pengangguran yang paling kecil se-Indonesia. Yang paling banyak pengangguran itu di kota. Nah ini nanti yang saya akan bicarakan, kenapa kok di kota aja terjadi pengangguran? Kenapa di desa-desa justru angka kemiskinan berkurang? Ini adalah suatu kondisi yang kita akui. Akibat dari kemajuan, akibat dari pembangunan yang dirasakan selama ini. Pertanyaannya adalah satu. Tadi kita ditantang oleh Ketua GSKI. Apakah kita siap? Untuk menghadapi pembangunan yang besar. Pasti semua jawabannya bilang siap. Pasti. Tetapi siapnya kadang-kadang sambil bersungut-sungut. Tidak dengan suatu semangat yang tinggi bahwa saya siap. Kenapa? Karena memang kita belum mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena kita belum mampu untuk menghadapi persaingan ini dengan baik.
tantangan ke depan, sudah tidak bisa lagi kita bilang untuk rumah, tidak bisa. Rumah kita mau dan mau dengan globalisasi, dengan abad ke-21 membuat kita menjadi terbuka. Sudah tidak ada lagi jendela pintu rumah itu sudah tidak ada lagi. Semuanya terbuka. Tidak ada lagi jarak antara negara satu dengan negara lain. Komunikasi hari ini kita mau berbicara dengan saudara kita yang di Afrika, saudara kita yang di Amerika, saudara kita yang ada di Eropa. Saat ini pun kita bisa berbicara dengan mereka. Apakah kita mau menutupi? Apakah kita mau lari dari kenyataan? Tidak bisa. Tidak mungkin dalam abad sekarang ini kita menutup diri. Nah, karena kita tidak boleh menutup diri dan tidak mungkin kita menutup diri, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana mempersiapkan diri kita? Ya dengan kalteng hati. Nggak ada lagi kata-kata lain. Harus dengan kalteng hati untuk menjadi orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tidak mungkin kalteng hati kalau tidak ada kalteng berikan. Bagaimana mau hati? Batu-batu terus. Bagaimana mau hati? Kena angin sedikit aja tidak. Bagaimana mau hati? Makannya obat. Obat-obat terlarang dimakan pada sangat. Bagaimana caranya kalau dia melakukan satu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum? Apa yang harus dengan apa yang dibagikan? Apa yang harus? Nanti saya akan jabarkan lebih lanjut apa itu kalteng harapi. Yang dibarengi dengan kalteng barikan belum cukup. Ampun tekan. Kenapa? Itu. Itu penting. Bagaimana mau harapi? Bagaimana mau barikan? Kalau belum tenang, ampun tenang dan kelontongan. Mau baca buku belum masuk. Ditanya kenapa kita iman. Jadi apa yang harapi, apa yang berikan, apa yang denu. Itu udah satu kesatuan. Nah, yang namanya kalau yang harapi, kalau yang berikan, kalau yang denu, itu tidak cukup. Harus ditinjau lagi dengan program-program lain yang sifatnya mendukung keberadaan dari program tindakan. Yaitu dengan apa? Program membangun tuntas menghadapi. Program membangun tuntas menghadapi bukan hanya sekedar menjadi penjaga, bukan. Kita membangun kita menghargai kita dengan satu semangat umat beta. Nggak mungkin kita bisa membangun, nggak mungkin kita bisa menghargai kalau tidak ada yang namanya kerukunan. Kerukunan yang menjadi penting, kerukunan itu yang menjadi bahagia. Bagaimana kita bisa membangun menghargai kalau antara satu kiri kanan saling berantem, saling caci maki, saling mencarikan kesalahan antara satu dengan yang lain, mencari kelemahan orang saja, tidak melihat kelebihan orang saja, membuat perbedaan kesenjangan ekonomi yang luar biasa. Dia kaya-kaya, dia orang miskin, dia lebih kaya-kaya. Dia orang tak makan, yang penting saya makan. Dia orang tidak halal, yang penting saya halal. Dia orang dia balikan,
dia berdemo, mau dia apa? Asal dia apa? Tidak bisa. Harus ada saling perhatian antara satu dengan yang lain. Itulah yang namanya kerukunan. Dan kerukunan itulah namanya tercipta yang namanya kedamaian. Nggak mungkin kalau ada rukun rumah tangga aja. Pak Bulek 3, beliau tidak akan mungkin secara ini kalau dia tidak rukun di rumah bawa semua. Kenapa? Karena dia tidak makan, tidak kasih makan sama ibu. Jangan berantem. Kenapa dia berebut? Karena belum berangkat untuk menghadiri seminar lagi acara cakar-cakar. Jadi, kenapa beliau tidak senyum? Kenapa? Karena di rumah ada kerukunan. Ketemu orang baru keluar dari rumah, sudah ketemu orang selamat pagi ibu. Bukan salah. Shalom. Kalau ketemu saudara kita yang muslim, assalamualaikum. Oke cerah. Kenapa? Karena dia harusnya rukun. Dengan anak-anak sudah rukun. Keluarga ini juga tambah rukun. Nah, kerukunan itulah yang menciptakan yang namanya kedamaian. Baru kata damai, baru melihatin orang kalau maki-maki masih bisa senyum. Kalau melihat orang menyapa, menyapa, masih bisa senyum. Tak kita menyapa. Pasti itu lagi belakang. Udah itu. Yang itu aku tahu sekali. Maafkan aja dia. Maafkan aja dia. Biarkan dia menyumpah. Biarkan dia menyapa. Tak apa-apa. Bukan kita ini kalau yang capek. Tahu nggak? Kalau dokter John, kalau menghitung darah, kenaikan darah, kalau orang lagi menyapa, kalau orang lagi berjumpa, itu darahnya langsung naik. Kalau dia jantungnya nggak kuat, itu. Tapi kita yang tenang-tenang saja, nggak apa-apa. Nah, dia menyapa. Nah, kita kedamaian antara satu dengan yang lain, saling menyapa. Tidak pernah melihat perbedaan, tidak pernah melihat kesalahan orang, tapi yang kita lihat ke depan adalah bagaimana membuat kampung ini lebih baik, bagaimana membuat kampung ini lebih sejahtera. Dari kerukunan tercipta kedamaian, baru orang boleh bilang bahwa dia hidup sejahtera. Pak, bisa kan Pak? Orang langsung sejahtera. Bisa aja. Tanpa melalui proses kerukunan bisa dia sejahtera. Tanpa ada namanya bisa dia sejahtera. Tapi sejahteranya dia cuma sesaat. Hanya pada saat itu, hanya pada waktu tertentu. Kita ingin kesejahteraan yang abadi. Kesejahteraan yang abadi itu melalui satu proses yang panjang. Tidak mungkin ada yang berjaket-jaket ini akan langsung menjadi sarjana tanpa ada satu proses semester pertama, semester kedua. Mau lompat langsung jadi sarjana, mau tiba-tiba langsung jadi sarjana, tiba-tiba mau ganti kuliah 3. Saya tidak setuju dengan kuliah itu. Kalau kuliah itu membuat kebijakan yang tidak baik, saya mau ganti beliau, tidak bisa. Ada satu proses untuk mencapai satu yang namanya jenjang untuk harus dilalui. Ada aja nggak bisa kalau kita lompat. Bisa kita lompat sampai tingkat 5. Tapi sampai ini kalau untuk mau sampai kalau nggak ada mati.
Bisa. Artinya apa? Memanfaatkan. Karena apa? Karena tidak kuat, tidak melalui satu proses yang panjang. Capai atau kehidupan. Kenapa? Karena itu memang yang namanya menempat, yang untuk mencapai sesuatu, itu harus ada usaha. Pacaran aja harus ada usaha. Ya, coba kalau misalnya laki-laki mau sama perempuan di rumah sih semua bermimpi, aku mau sama si Tulang. Pasti nggak ada usaha. Akhirnya apa? Ngelawan aja kerjaannya. Itu yang namanya istilahnya pemuda itu melakukan jorok. Ngelamun aja tapi tidak ada usaha. Bagaimana saya harus pacaran sama dia? Ya pacaran ya harus pendekatan, PDKT. PDKT nggak bisa. Memang sejak ini buat jodoh dengan Tuhan. Memang betul itu. Tetapi kalau tidak usaha tidak dapat dengan bersama yang lain. Direbut oleh orang yang mampu untuk melakukan PDKT. Kehidupan pun juga demikian. Untuk kita mencapai sesuatu harus dengan usaha, harus dengan PDKT. Nah, PDKT kita apa? Ilmu, akhlak, keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Ingat yang namanya 5 sila itu. Karena itu memperlihatkan kepada kita seutuhnya bahwa itulah yang menjadi harapan kita, itulah yang menjadi tujuan kita. Tidak mungkin kita membuat sesuatu dengan tanpa melakukan upaya. Di kalimat terakhir. Tadi saya katakan investasi sudah begitu gencar. Pertanyaan saya tadi, apakah kita siap? Sekarang kita lakukan untuk menyatakan kita siap. Tidak ada kata lain-lain. Adik-adik para mahasiswa harus berani untuk menyatakan saya siap. Siapapun yang datang, dari manapun dia berada, bergelar apapun dia, apapun di keberadaan dia, saya siap untuk menghadapinya. Itu. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah melalui program yang kami lakukan dengan KPK Hati. Di dalam KPK Hati, jelas langkah-langkah yang paling menjadi perhatian bagi kita. Ada 5 langkah yang menjadi perhatian dari KPK Hati. Pertama, kita harus memperhatikan yang namanya kesejahteraan dulu. Kenapa kami mendahulukan? Kenapa kita mendahulukan kesejahteraan dulu? Karena mereka menilai sebagai jembatan untuk menyampaikan ilmu kepada muridnya. Karena mereka inilah yang akan mampu menjadi katalisator, menjadi fasilitator, menjadi komunikator di dalam rangka untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Para guru. Bagaimana kita mengharapkan pengalihan ilmu, penyampaian ilmu, transfer of knowledge yang kita, kalau yang menyampaikannya itu begitu apa kena idral, belum dia pun, belum dia damai, tidak sejahtera, belum sejahtera. Bagaimana dia bisa menyampaikan ilmunya dengan baik kepada kita? Kita harus membuka mata kepada mereka. Sejahtera dulu dosen. Itu
tingkatkan ilmu pengetahuannya mereka, yaitu dengan pelatihan, dengan pediklat dan lain sebagainya. Mereka komunikasi dengan baik. Beberapa waktu yang lalu saya sendirian. Saya mengikuti studi tour yang diikuti oleh 26 orang. Dari Kalimantan Tengah kita ada 10 orang. Kemudian dari ITB ada, dari UGM ada, kita sekalian ada. Kemudian kita diajak masuk ke hutan. Apa yang menjelaskan kepada kita apa isi dari hutan itu dan apa yang dilihat di hutan itu, yang menjelaskan adalah seorang mahasiswa semester kedua. Bahasa Inggrisnya bagus, dan kemudian ilmu pengetahuan dan teknologinya dikuasai dengan amat sangat komprehensif. Sampai dia bisa menjelaskan, kita jadi dibikin tebak-tebakan lagi. Ada satu pohon besar, kemudian pohon besar ini, dia tanya kepada kita, berapa umur pohon ini? Ditanya kepada ini, oh ini umurnya 50 tahun. Ini ada yang tanya ini, ada yang ngomong 100 tahun. Ada yang ngomong 250 tahun. Kemudian, dia catat pendapat ini. Dia ada alat yang mengukur dengan bor kecil sampai kepada satu titik. Kemudian setelah itu dia keluarkan bor itu. Setelah bor itu dikeluarkan, bor yang di bor itu ditutup lagi sama dia. Ada dengan alat-alat. Perpacu itu ada, jadi di serat itu jadi kita segini lah. Nah, saya lihat ada yang kotor. Saya tanya, ini kenapa? Ini dia tidak terjadi pertumbuhan. Kenapa tidak terjadi pertumbuhan? Karena musim dingin. Jadi, pada saat musim dingin, tidak terjadi pertumbuhan. Nah, saya langsung bilang ke teman-teman, kita ini bersyukur sama Tuhan. Kita cuma 2 musim. Dan 2 musim ini tidak pernah menghentikan ya Pak Bapaknya. Jadi akhirnya dia terus saja berproduksi dengan tanpa pernah mengenal yang namanya musim. Jadi artinya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka peroleh itu adalah suatu fakta. Jadi kita kembali bersyukur. Nah, saya ingin kembali. Seorang mahasiswa semester kedua, dan itu bukan hanya 1 orang. Itu banyak mereka. Dan sampai selesai, kami dilayani oleh para mahasiswa. Termasuk kami makan, termasuk kami minum, dan lain sebagainya. Enggak penting. Mereka masih menjelaskan. Mereka masih menjelaskan kekuatan, kelemahan, dan segala yang mereka hadapi di lapangan. Saya bilang pada saat itu dari Unpar ada Pak Yusuf Jagau, Pak Dekan Pertanian, Dekan Universitas Pertanian. Saya bilang, Pak Jagau, tolong saya bilang, coba didik anak-anak kita untuk betul-betul menjadi orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan baik. Tolong saya katakan, jangan kita menyia-nyiakan yang namanya waktu. Tolong berikan kesempatan kepada mereka dengan baik. Mereka ada kuliah kerja nyatanya. KKN mereka bukan hanya sekedar turun ke desa, tetapi mereka KKN betul-betul memberikan sesuatu, memberikan kontribusi yang positif untuk kepentingan dari desa, wilayah yang mereka datangi. Sehingga desa itu bisa memperoleh kemajuan. Dan itu adalah kebahagiaan
dilihat dari nilai prestasi mereka. Jadi, yang ingin saya sampaikan, ilmu pengetahuan teknologi sangat perlu. Kalau teknologi, sangat aja. Arti baca, tahu teknik. Tetapi jangan lupa, jadi mumpung kalian ini masing-masing muda semuanya, yang gampang untuk bisa menyerap belajar bahasa Inggris. Nggak perlu les. Mohon maaf, anak saya yang bungsu, yang sekarang lagi ngambil master, dia tidak pernah les bahasa Inggris. Dia hanya belajar melalui komputer. Tidak perlu mengeluarkan uang, tetapi asal ada kemauan. Dia belajar bahasa Spanyol juga tidak perlu les. Bisa. Kemarin pada saat dia tes untuk S2 untuk berada di Rotterdam, IELTS-nya 7,5, yang dipersyaratkan 6,5. Artinya apa? Bisa sepanjang kita punya kemauan, bisa sepanjang kita punya keinginan, bisa sepanjang kita punya tekad. Tapi kalau kita tidak mempunyai tekad, tidak mempunyai kemauan, sia-sia. Duit tidak merupakan satu jaminan. Uang tidak merupakan satu jaminan. Sangat ada pasangan ini mudah sekali. Kalau mau main-main, sekarang coba dekat-dekat aja kantor gubernur itu. Nggak perlu bayar. Bisa menggunakan wifi. Bisa kita komunikasikan di mana-mana. Bisa kita menggunakan internet. Sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil pacaran. Bisa kayak sambil pacaran, nggak bisa kayaknya. Karena itu bidang yang berbeda ya. Belajar kalau sambil pacaran masih banyak godaannya. Nah, artinya saya hanya ingin mendorong adik-adik sekalian. Sepanjang memang ada kemampuan untuk kita terus mau belajar, saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, kita mampu untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang tadi doa, menjadi yang luar biasa, bukan yang biasa saja. Dan saya yakin dan percaya, saudara-saudara akan bisa memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk keluarga, memberikan yang terbaik untuk agama, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, memberikan yang terbaik untuk daerah. Jangan semuanya mau bertujuan untuk jadi PNS. Bukannya saya tidak setuju Anda menjadi PNS, tapi kalau semuanya harus betul-betul mau jadi PNS, sedangkan yang diterima cuma 5 sampai 6 orang, apa yang terjadi? Seperti yang saya bilang, pengakuan sarjana, tetapi belum ada pekerjaan. Dan malahan saya banyak mengalami keluhan-keluhan dari para pengusaha. Dia buka kesempatan untuk melamar. Gilirannya sudah diterima, dia bilang, Pak, mohon maaf ya Pak ya, terima kasih saya sudah diterima. Tapi nanti Pak, kalau saya mendaftar PNS, kemudian kalau saya diterima menjadi PNS, saya mundur. Ya. Pengusaha yang kesel ya. Aku sudah mengeluarkan uang begitu besar untuk pendidikan pelatihan orang ini. Biaya aku sudah besar. Tiba-tiba ada penerimaan PNS. Tiba-tiba dia diterima, dia mundur, hilang. Biaya pendidikan dan pelatihan yang aku sudah berikan. Hilanglah kesempatan aku cari lagi dari nol. Akhirnya dia bilang, ya sudah deh, kamu nggak mau terima. Jadi pengangguran dia. Kenapa? Karena tujuannya dia cuma satu.
yang kemudian menjadi PNS. Biar apa? Biar nanti dapat pensiun. Biar apa? Biar ada kepastian bahwa dia sudah bekerja. Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu yang PNS. Ini saya memotivasi. Saya ingin memotivasi adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai. Saya ingin memberikan saudara kepercayaan, keyakinan bahwa bukan hanya sudah PNS saja yang memberikan jaminan kehidupan kita. Saya sejak sama orang, saya sama. Kemudian saya sempat diberikan kesempatan pada orang tua saya untuk sekolah di luar negeri, tapi saya tidak ambil karena saya tidak jadi mengambil. Saya langsung masuk, saya bekerja dengan orang, hampir 16 tahun saya kerja dengan orang. Saya jadi asisten pengacara. Saya mulai dari nol. Saya naik bis. Saya naik kereta api. Saya naik angkutan umum. Kendaraan saya ada. Orang tua saya memberikan saya kendaraan mobil ada. Tapi saya tidak gunakan. Saya menggunakan angkutan umum. Untuk apa? Untuk karena memang saya bekerja. Setelah saya bekerja, setelah saya ikut dalam sesi pengalaman, baru saya bisa mendirikan kantor pengacara saya sendiri. Baru saya bisa merasakan hidup yang tadi, sejahtera tadi. Baru saya bisa merasakan bahwa inilah nikmatnya yang namanya uang dari jerih payah sendiri. Inilah nikmatnya kalau kita bisa memanfaatkan hasil dan karunia dari Tuhan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kesempatan yang diberikan kepada kita bisa jadi orang. Pada saat saya jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saya sudah hidup makmur. Dari kepengacaraan, kemudian saya dipercayakan sebagai ketua Komisi 2. Ketika saya menjadi ketua Komisi 2, saya tutup kantor saya karena saya tidak ingin ada konflik of interest. Bagaimana seorang pemimpin saya sebagai ketua komisi, kantor pengacaranya saya masih buka, tapi di satu pihak tatanan kerja saya adalah Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Mahkamah Agung. Pasti akan ada konflik of interest. Jadi artinya apa? Tidak mungkin saya bisa serta-merta menjadi seorang gubernur tanpa proses yang panjang. Teman-teman saya pada akhir kok semuanya. Saya pada saat itu jadi ketua komisi 3. Pada saat saya menyatakan saya ingin untuk menjadi calon gubernur provinsi Kalimantan Tengah, mereka heran. Karena mereka melihat bahwa dari 27 provinsi pada saat itu, Kalimantan Tengah di posisi sekitar antara 24 sampai 25, di posisi yang hampir di bawah. Mereka bilang, itu ngapain? Kamu nanti perlu kamu lah. Kamu nanti perlu, masih banyak yang kita mau buat lagi. Saya bilang, dengan segala kerendahan hati, dengan membawa penyataan dari Tuhan yang Maha Kuasa, saya hanya bilang, saya ingin untuk membangun Kalimantan Tengah. Bukan karena kesombongan, bukan karena ketongkapan, bukan karena apa-apa. Karena saya ingin membangun provinsi Kalimantan Tengah ini agar bisa sama dengan yang lain. Masih ada kekurangan, yes, saya akui. Tapi tolong buat secara jujur, saya minta dari hati yang terdalam, apakah ada kemajuan atau tidak? Inilah yang namanya proses kita. Dan ini semuanya tidak akan ada arti apa-apa kalau adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai tidak siap. Kenapa? Karena kalau anda semuanya tidak siap, maka yang akan duduk, yang akan menjadi nanti pemain adalah orang yang siap. Orang yang siap dari mana aja? Kenapa? Karena pintu kita sudah tidak tertutup lagi. Ini pintu ini nggak ada tertutup seperti ini. Pintu
sekarang dunia ini terbuka semuanya. Setiap saat bisa maju dari manapun. Nah, kenapa saya bilang orang Kalimantan tidak boleh jadi penonton? Ini salah satu awal yang berada di bukanya, salah satu pusat yang namanya Center of Excellence, tempat orang pintar anak itu di sini. Di dunia pendidikan universitas ini, di mana dihuni oleh adik-adik kalian ini. Ayo, tidak. Mana perlu jangan tangan kiri, dua-duanya tangan kanan. Kalau tangan kiri itu hanya menentang, ini juga tidak, ini juga menerima. Jadi kita katakan, hidup bersama, dua-dua, hidup bersama, hidup bersama. Terima kasih. Penjelasan pelakar pada Gunung Kalimantan sebuah populasi yang kaya sekali. Dengan kami hormati untuk acara kita sampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan dengan memberikan aplaus yang mulia.